Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 5. Kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Oke, yang pertama ada definisi topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, yang merangkai menjadi sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Next. Untuk setiap topologi jaringan komputer memiliki perbedaan, di antaranya yaitu satu, berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, kemudian perbedaan dari segi biaya pembuatan, serta kemudahan dalam proses maintenance-nya. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing, itu sudah pasti ya. Untuk lebih detail nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada klasifikasi topologi jaringan. Yang pertama ada physical topology. Physical topologi ini menggambarkan penempatan node jaringan dan koneksi fisik di antara jaringan komputer. Nah, ini yang node jaringan dan koneksi fisiknya. Kemudian logical topologi, yaitu topologi yang menggambarkan jalur yang dilewati oleh sebuah paket data di saat mereka melalui suatu jaringan dan diatur oleh protokol yang digunakan oleh data tersebut. Nah, ini lebih ke logical topologinya ya. Untuk sebuah paket data, pengoperasiannya lah secara di bagian dalamnya, kemudian protokol-protokolnya juga. Kemudian ada sinyal topologi yang menggambarkan jalur yang dilalui suatu sinyal di saat mereka melintasi jaringan. Nah, ini berhubungan dengan sinyal yang digunakan ketika terjadinya pengiriman data ya, melintasi jaringan saat mereka melintasi sebuah jaringan. Untuk jenis-jenis topologi, yang pertama ada topologi ring. Nah, topologi ring ini seperti gambar yang sudah tampak di sini, bentuknya melingkar seperti ring. Jadi topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi yang jaringannya digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Untuk kelebihan topologi ring diantaranya yaitu biaya instalasinya yang lebih murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, kemudian implementasinya mudah dilakukan. Selain kelebihan, topologi ring ini juga mempunyai kekurangan. Di antaranya jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari topologi ring. Next. Ini masih topologi ring, tapi dia menggunakan dual ring. Untuk kekurangan dan kelebihannya hampir sama, tapi di sini ada kelebihan lain karena di sini di topologi dual ring ini dia menggunakan double ring ya, dual ring, ada dua ring yang digunakan. Jadi jika dibandingkan dengan topologi ring biasa, dual ring ini masih lebih bagus karena memiliki dua kabel utama sebagai jalur lalu lintas. Nah, seperti ini ada dua jalur yang digunakan.
kabel utama sebagai jalur lalu lintas data, sehingga jika suatu node mengalami kerusakan komunikasi, masih tetap berjalan. Oke, jadi masih ada backup. Jika salah satu dari kabel ini bermasalah, maka masih ada backup lain yang bisa digunakan untuk mengantarkan data. Jadi itu kelebihan untuk yang double ring. Oke, next. Berikutnya ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Menggunakan kabel dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Ini gambar topologi bus seperti ini. Berderet. Kemudian untuk kelebihan topologi bus diantaranya penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Oke. Kemudian mudah digunakan dan sangat sederhana. Selain itu biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Ini untuk kelebihan topologi bus. Kemudian untuk kekurangan topologi bus diantaranya sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama, sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Oke ya, itu salah satu beberapa kekurangan dan kelebihan topologi bus. Oke, next. Berikutnya ada topologi star. Seperti gambar di sini, bisa diperhatikan. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch. Di sini di bagian tengahnya, untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Jadi biasanya untuk topologi star dia ada hub atau switch yang menjadi pusat koneksi antar kliennya. Kemudian untuk kelebihan topologi star diantaranya jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Jadi misalkan di antara komputer klien ini ada salah satu komputer klien yang bermasalah, maka komputer klien yang lain masih tetap bisa berjalan normal ya. Kemudian tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Kemudian untuk kekurangan topologi star diantaranya topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Kemudian seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Kemudian sangat tergantung pada terminal pusat. Oke, jadi karena dalam jaringan topologi star ini, dalam jenis topologi star ini menggunakan pusat yang menggunakan hub atau switch. Jadi jika terjadi masalah di hub atau switch yang digunakan, yang mana perangkat ini digunakan sebagai pusat dari topologi ini, maka tentu saja semua workstation dan jaringan yang terbentuk tidak dapat berjalan dengan baik ya, karena pusatnya mengalami masalah. Oke, itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari topologi star. Berikutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Oke, jadi bisa dilihat dari topologi mesh ini menggunakan kabel dari workstation atau dari klien satu ke klien yang lain, dia terhubung langsung menggunakan kabel tanpa perantara hub atau switch.
Kemudian untuk kelebihan topologi mesh diantaranya bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kemudian untuk kekurangan dari topologi mesh ini, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, karena setiap workstation atau klien dihubungkan langsung menggunakan kabel, tentu topologi ini memerlukan lebih banyak kabel. Kemudian biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Jadi penggunaan kabel yang banyak untuk menghubungkan masing-masing klien juga mempengaruhi biaya instalasi topologi mesh. Selain itu instalasinya terbilang sangat rumit. Itu beberapa kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Berikutnya ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Kayak gini ya bentuknya. Yang digabung-gabungkan. Kemudian kelebihan dari topologi tree diantaranya dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Nah, kekurangan dari topologi tree ini diantaranya memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bawah juga akan bermasalah. Jadi komputer yang bagian ini bermasalah, maka akan mempengaruhi kinerja komputer yang lain. Ya, berikutnya ada topologi hybrid. Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Nah, misalkan di sini ada topologi star yang dihubungkan dengan topologi star, kemudian dihubungkan juga dengan topologi star, sehingga dia membentuk topologi ring. Jadi di sini ada topologi star dan topologi ring, sehingga dia menjadi topologi hybrid karena ada dua topologi berbeda yang digunakan. Yang membentuk jaringan baru. Jadi ada gabungan dari beberapa topologi yang berbeda. Ini topologi 1, topologi 2, topologi 3, kemudian digabungkan dari ketiga topologi ini, kemudian membentuk topologi baru. Maka topologi ini disebut topologi hybrid karena dari gabungan beberapa topologi dan membentuk topologi baru. Oke. Kemudian untuk kelebihan topologi hybrid diantaranya itu bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Selain kelebihan ada beberapa kekurangan, diantaranya proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit, karena ada beberapa topologi yang berbeda untuk menghasilkan topologi yang berbeda juga, topologi baru. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan, kemudian biaya untuk membuat topologi ini juga cukup mahal. Nah, itu beberapa topologi yang sering digunakan dalam dunia perjaringan. Beberapa topologi, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.